Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penulisan karya ilmiah. Nah, video ini kami rancang dan kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Happy Okmarisa, SPD, MPD. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, kami dari kelompok 1 terdiri atas 3 anggota, yakni yang pertama saya Gina Alfitria, rekan saya Nisa Rahmiati, dan Indriati Astuti. Nah, kami merupakan mahasiswi kelas 2C Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan kita yang pertama, yakni tentang pengertian karya ilmiah. Nah, apa sih karya ilmiah itu? Nah, karya ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan karya ilmiah yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Nah, sedangkan menurut salah satu para ahli, yakni menurut Munawar Syamsuddin, tulisan ilmiah itu merupakan naskah yang membahas tentang suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dan dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Oke, pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang struktur karya ilmiah. Nah, struktur dari karya ilmiah ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan, yang kedua bagian isi dan pembahasan, dan yang ketiga bagian penutup dan kesimpulan. Nah, pada bagian pertama, pada bagian pendahuluan, itu biasanya berisi tentang dasar-dasar penelitian, seperti latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pada bagian kedua, yakni tentang isi dan pembahasan, itu merupakan berisi tentang pembahasan-pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang telah kita bikin sebelumnya. Dan yang ketiga, itu tentang penutup dan kesimpulan. Nah, itu biasanya berisi tentang kesimpulan atas apa yang telah kita bahas di bagian kedua. Nah, biasanya selesai dari kesimpulan itu selalu dipaparkan saran. Yang ketiga ada ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah, ciri-ciri dari karya ilmiah itu yang pertama ada reproduktif, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga harus objektif dan hindari kesan emotif. Yang keempat, gunakanlah bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan, dan yang keenam, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Nisa Rahmiati. Baiklah, saya Nisa Rahmiati akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran ataupun hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua yaitu menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga yaitu karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat ataupun orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat yaitu membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang kelima yaitu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, yaitu mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, yaitu meningkatkan pengorganisasian fakta ataupun data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, yaitu memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, yaitu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, yaitu sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah.
berdasarkan kandungan isinya. Yang pertama yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah hasil penelitian, percobaan, pengamatan, atau wawancara. Laporan penelitian biasanya dibuat setelah seseorang melakukan kegiatan yang sudah disebutkan sebagai bentuk pelaporan hasil. Jenis laporan penelitian juga bermacam-macam, misalnya laporan penelitian kunjungan atau laporan penelitian hasil eksperimen. Laporan penelitian harus disusun secara sistematis dan berurutan. Bagian-bagian dari laporan penelitian mencakup sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, penutup, daftar rujukan, dan juga lampiran. Yang kedua yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang membutuhkan studi, baik langsung ataupun tidak langsung. Isi makalah merupakan kajian atau ulasan ilmiah sebagai hasil dari gagasan pribadi penulis yang disajikan dalam bentuk tulisan atau dipresentasikan pada khalayak. Makalah harus mengandung solusi penyelesaian dari suatu permasalahan. Bagian isi dari makalah terdiri dari prosedur atau metode pemecahan masalah, pembahasan, dan simpulan. Bagian-bagian dari sebuah makalah meliputi judul, identitas penulis, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan juga daftar rujukan. Yang ketiga yaitu artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian merupakan laporan penelitian yang dipublikasikan kepada masyarakat. Isi artikel hasil penelitian merupakan rangkuman dari laporan penelitian. Penulisan artikel hasil penelitian disesuaikan dengan konvensi jurnal yang menjadi tempat publikasinya. Isi artikel ilmiah hasil penelitian dapat berupa ringkasan menyeluruh atau sebagian dari informasi dari laporan penelitian. Sebuah artikel hasil penelitian memiliki judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan, dan saran, serta daftar rujukan. Artikel ilmiah hasil penelitian memiliki isi yang sangat ringkas, tetapi mencakup keseluruhan isi dari laporan penelitian. Yang keempat yaitu artikel gagasan konseptual. Artikel gagasan konseptual menyajikan informasi berupa hasil telaah kepustakaan dan pengembangan gagasan ilmiah penulis. Informasi di dalam artikel bukan hasil pengolahan kembali laporan penelitian, tetapi berupa gagasan konseptual yang didukung oleh fakta dan teori berdasarkan hasil telaah sumber-sumber informasi terpercaya. Bagian-bagian di dalam artikel gagasan konseptual meliputi judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar rujukan. Pada artikel gagasan konseptual tidak dicantumkan metode penelitian, karena penelitian tidak dilakukan secara langsung dan data diperoleh melalui bahan pustaka. Selanjutnya yaitu kertas kerja. Kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang dikemukakan dalam suatu seminar untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Kertas kerja memiliki cakupan yang lebih lengkap dibandingkan dengan makalah. Isi di dalam kertas kerja menjelaskan suatu permasalahan secara mendalam. Kertas kerja memuat analisis yang lebih rumit. Analisa di dalam kertas kerja bersifat empiris dan objektif. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenjang akademik. Yang pertama yaitu ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang menjadi tugas akhir bagi mahasiswa pada jenjang perkuliahan strata 1. Skripsi merupakan sebuah bukti kemampuan akademik yang dimiliki seorang mahasiswa dengan melakukan penelitian mengenai masalah yang ada di dunia nyata. Sesuai dengan bidang studi yang ditekuninya, penulisan skripsi didasarkan pada penelitian yang dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Yang kedua yaitu tesis. Tesis merupakan karya ilmiah yang dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pada jenjang pendidikan magister. Tesis disusun oleh mahasiswa secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris. Tesis digunakan sebagai bahan kajian akademis yang membahas percobaan untuk mengungkapkan dan menyelesaikan persoalan ilmiah
tertentu secara analisis kritis. Tesis ditulis oleh individu dan diutamakan untuk menemukan hal baru. Yang ketiga, yaitu disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi di tingkat doktor. Kandungan isi di dalam disertasi lebih rumit dibandingkan tesis dan juga skripsi. Bahkan tingkat kesulitan pembuatan disertasi yaitu paling tinggi dibandingkan karya tulis lainnya. Disertasi berbentuk pemaparan dari diskusi yang sifatnya akademis. Disertasi juga merupakan sebagai pemaparan dari diskusi dengan menyertakan sebuah pendapat atau argumen. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Indria Testuti akan melanjutkan penjelasan dari materi penulisan karya ilmiah kelompok 1. Selanjutnya di sini ada contoh lengkap karya tulis ilmiah. Berikut adalah beberapa contoh karya tulis ilmiah yang sering kita jumpai sehari-hari. Yang pertama ada karya ilmiah berupa PKM. Menurut Wikipedia, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu media bentukan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi kemampuan yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mempelajari, membangun, serta mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari saat kuliah kepada masyarakat luas. Di sini saya mengambil contoh judul dari PKM ini tentang penurunan kadar gula darah penderita diabetes mellitus melalui pengembangan obat herbal dengan teknik ekstraksi daun kenitu. Yang kedua yaitu karya tulis ilmiah berupa tugas akhir. Tugas akhir di sini maksudnya adalah salah satu karya ilmiah yang dibuat oleh setiap mahasiswa masing-masing program studi dari hasil penelitian suatu masalah dan dilakukan secara seksama dengan pengarahan dari dosen pembimbing. Judulnya di sini saya mengambil contoh tugas akhir jurusan Teknik Elektro tentang realisasi bandpass filter menggunakan metode cross couplet berbasis quartz split ring resonator pada frekuensi 1930 MHz. Contoh karya tulis ilmiah yang ketiga yaitu skripsi. Kita pasti mengenal skripsi di mana karya ilmiah yang ditulis berdasarkan pendapat rekan peneliti lain yang sebidang dengan topik penelitian kita. Menurut KBBI, skripsi adalah karya tulis ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Di bawah saya mengambil contoh skripsi dari jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB mengenai manfaat dan skema perlindungan mata air Cibajon di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cigambong, Kabupaten Bogor. Contoh karya tulis ilmiah yang keempat yaitu tesis. Tesis di sini maksudnya adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Di sini saya mengambil contoh tentang model pendugaan dan pola sebaran spesial biomasa di areal revegetasi bekas tambang nikel. Dan contoh karya tulis yang terakhir atau kelima yaitu disertasi. Disertasi di sini maksudnya adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Contohnya di sini saya mengambil disertasi tentang gerak penduduk dan persistensi kemiskinan agraria di pedesaan Jawa. Contoh karya tulis ilmiah yang keempat yaitu tesis. Tesis di sini maksudnya adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi.
Di sini saya mengambil contoh tentang model pendugaan dan pola sebaran spesial biomasa di areal revegetasi bekas tambang nikel. Dan contoh karya tulis yang terakhir atau kelima yaitu disertasi. Disertasi di sini maksudnya adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Contohnya di sini saya mengambil disertasi tentang gerak penduduk dan persistensi kemiskinan agraria di pedesaan Jawa. Selanjutnya itu ada bentuk karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah di sini yang pertama ada karya ilmiah berbentuk makalah. Makalah pada umumnya disusun untuk penulisan di dalam publikasi ilmiah, misalnya jurnal, ilmu pengetahuan, proceeding untuk seminar buletin, atau majalah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maka ciri pokok makalah adalah singkat, hanya pokok-pokok saja dan tanpa daftar isi. Yang kedua dari bentuk karya ilmiah yaitu karya ilmiah berbentuk report atau laporan ilmiah yang dibukukan. Karya ilmiah jenis ini biasanya ditulis untuk melaporkan hasil-hasil penelitian, observasi, atau survei yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Laporan ilmiah yang menjadi persyaratan akademi di perguruan tinggi biasanya disebut skripsi, yang biasanya dijadikan persyaratan untuk karya ilmiah jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3. Bentuk karya ilmiah yang ketiga yaitu buku ilmiah. Buku ilmiah di sini maksudnya adalah karya ilmiah yang tersusun dan tercetak dalam bentuk buku oleh sebuah penerbit buku umum untuk dijual secara komersial di pasaran. Buku ilmiah dapat berisi pelajaran khusus sampai ilmu pengetahuan umum yang lain. Fungsi karya tulis ilmiah. Fungsi karya ilmiah adalah sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini berkaitan erat dengan hakikat karya tulis ilmiah, yaitu menyampaikan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Jika dihubungkan dengan hakikatnya, maka fungsi karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan atau explanation. Tulisan ini dapat dijelaskan sebagai suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti. Yang kedua, ramalan atau prediction. Tulisan ini dapat membantu mengantisipasi hal yang kemungkinan akan datang di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu kontrol. Tulisan ini dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan. Nah baiklah, mungkin sekian pembahasan dari kami tentang penulisan karya ilmiah. Nah terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.